Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sebagaimana biasa kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia Allah kita dibangunkan pagi ini dan bisa hadir di majelis yang insya Allah dikelilingi oleh malaikat, karena ini adalah majelis yang membahas tentang firman-firman Allah ya, tentang agamanya. Yang ini insya Allah adalah kebaikan. Dan kenapa kita patut bersyukur ya, sebenarnya kita ini milik Allah, dikasih kesempatan untuk hidup, kasih kesempatan untuk ada saja, masya Allah ya. Dan kalau kita renung-renungkan lagi, kita pikirkan lagi, sebenarnya dengan begitu banyaknya rahmat dan karunia Allah ya, itu nggak ada alasan kita untuk bermaksiat kepadanya sebenarnya ya. Dan Allah lah yang nanti akan memberikan kita kebaikan, dan juga Allah lah juga nanti akan memberikan kita keburukan. Dan itu tergantung kepada bagaimana amal kita, ya, bagaimana amal kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah untuk junjungan semesta alam, yaitu Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, teman-teman rahimakumullah, insya Allah yang akan menjadi topik kita pada pagi hari ini ya, itu tentang memahami jalan ya untuk memahami kebenarannya. Jadi agak kompleks juga ya, memahami jalan untuk memahami kebenaran. Mudah-mudahan ini yang kelihatan ya Bapak Ibu rahimakumullah ya. Kenapa kita berbicara memahami jalan untuk memahami kebenaran? Boleh dikatakan kita terlahir Muslim itu untuk berbicara agama tersebut adalah sesuatu yang kadang sambil lalu ya, sambil lalu ya. Agama itu dijadikan seperti apa ya? Ya seperti makanan, ketika perlu baru kita inikan ya. Jadi sambil lalu, sambil lihat di sosmed gitu. Lalu kita sudah merasa cukup dengan hal tersebut. Dan pada kenyataannya, mohon maaf ya, pada kenyataannya bahkan yang disebut para ustadz pun juga tidak memahami bagaimana cara untuk memahami kebenaran. Nanti saya akan sampaikan beberapa hal yang ya itu benar-benar tidak difahami gitu. Sudah menjadi kebiasaan ya, atau pemahaman yang dari turun temurun, dan itu yang diturunkan ke bawah seterusnya gitu. Nah, jadi sekarang ini kita harus memahami dulu ya bagaimana jalannya. Nah, untuk itu kita harus memahami apa yang disebut dengan fitrahnya manusia ya. Fitrahnya manusia itu sebagaimana firman Allah ya, Allah mengatakan fitratullahi fataran nasa 'alaiha, dan telah tetaplah ya fitrah Allah tersebut ya, yang telah menciptakan manusia atasnya. Jadi fitrah manusia itu tetap. Nah, ini yang kenapa saya bilang tadi salah ya. Sebagian dari kita menganggap fitrah tersebut adalah sesuatu yang suci ya. Jadi suci itu maksudnya sebenarnya ya suci fitrah dengan suci yang bersih dari dosa itu sebenarnya berbeda ya. Jadi ada hadis ya, yang ini nih yang kebanyakan ketika Ramadan ya, kita kembali kepada fitrah. Sementara Idul Fitri tersebut adalah hari makan-makan gitu, bukan hari kembali kepada fitrah. Dan ini dikarenakan kesalahan adanya hadis bahwasanya ya anak Adam itu terlahir sesuai dengan fitrahnya. Ya. Nah, di dalam terjemahannya fitrah tersebut bahwasanya anak Adam itu terlahir dalam keadaan suci, karena hadis tersebut berbicara bahwasanya
bapaknya lah atau orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani, ya, ataupun dia menjadi seorang yang lurus. Nah, nah di sini kita ada kesalahan sehingga banyak terjadi ketika hari raya Idul Fitri, orang-orang berkata bahwasanya kita ini kembali kepada fitrah, bahwasanya kita ini kembali suci gitu. Sementara nggak ada satupun hadis yang berbicara bahwasanya kita memasuki Idul Fitri tersebut orang akan kembali kepada fitrah, tidak. Tapi menghubungkan dengan hadis bahwasanya setiap manusia itu terlahir sebagai fitrah. Jadi apa itu fitrah manusia? Ya, fitrah itu adalah karakteristik manusia. Jadi anak Adam tersebut memang terlahir sesuai dengan karakteristiknya, ya, dengan sifat-sifatnya sebagai seorang manusia. Ini yang harus difahami. Gitu. Tapi karena kesalahan tersebut, ya akhirnya orang berpikir bahwasanya ketika mereka lepas Ramadan lalu memasuki hari raya Idul Fitri, mereka tuh bersih dari segala dosa, dan itu yang jadi permasalahan. Ya, nah, dan keluar Ramadan, ya, masuk pada bulan Syawal, sebentar lagi kita akan meninggalkan Syawal, berbuat dosa lagi gitu. Karena sudah habis dari ini. Nah, habis dari dosa-dosanya, sudah suci mereka. Kenyataannya tidak seperti itu. Ini ada satu pemahaman yang sangat salah sekali. Jadi fitrah itu memang kalau kita lihat terjemahnya itu hanya dua ya. Ya, yang terjemahan bahasa Arabnya ya. Jadi bukan terjemahan hadis atau yang diterjemahkan hadis tersebut bahwasanya anak manusia tersebut lahir sesuai dengan fitrahnya gitu. Atau dalam keadaan fitrah. Bahwasanya fitrah tersebut adalah karakteristik manusia. Dan ini yang harus kita pahami. Ya. Dan ini memang untuk menyampaikannya agak susah juga. Kenapa? Karena tadi saya katakan ini suatu pemahaman yang sudah turun-temurun, ya, diambil begitu saja tanpa melakukan penelitian lalu disebarkan juga. Nah, Allah menyatakan bahwasanya fitrah manusia itu telah tetap. Apa itu fitrah manusia? Nah, ini yang kita akan tahu. Karakteristik manusia. Nah, Allah menyatakan la tabdila li khalqillah, ya. Ya, tidak ada perubahan pada fitrah Allah tersebut. Maksudnya manusia itu dari dulu diciptakan sampai sekarang, sampai nanti akhir zaman, dia akan tetap seperti itu. Nah, lalu Allah menyatakan zalikal dinul qayyim. Ada agama yang lurus. Nah, Masya Allah. Ini luar biasa sekali. Zalikal dinul qayyim. Ada agama yang lurus. Ya, yang mana tadi yang akan membantu fitrah manusia itu tadi. Itu Islam ya. Ya. Tetapi kata Allah, ya, makanya walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak mengetahui, enggak paham mereka bahwasanya agama ini yang harus diikuti agar fitrah manusia tadi terbentuk sebagai membentuk sebuah manusia yang mempunyai kepribadian yang sempurna. Nah, apa fitrah manusia? Mungkin kalau kita baca Al-Quran banyak yang bingung, yang tidak paham. Yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, fitrah manusia tersebut adalah manusia itu pelupa. Dan itu dari bapak moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Allah SWT berfirman, walaqad ahidna ila adama min qablu. Ya. Dan sungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu. Jadi sudah dikasih tahu oleh Allah dahulu kepada Nabi Adam, ya, ada perintah gitu ya, tapi fanasia ya, dan dia itu lupa perintah tersebut, walam najidalahu azma, dan tidak kami dapati kepadanya kemauan yang kuat. Jadi lupa Nabi Adam. Nah, ini fitrah manusia itu adalah pelupa ya. Makanya yang namanya zikra ya, zikra itu bukan tidak hanya sekedarnya subhanallah tidak. Zikra itu ya ingat akan apa? Ingat akan perintah Allah, ingat akan hakikat kehidupan, untuk apa kita dihadirkan di muka bumi ini, ingat ya bahwasanya ada malaikat di kanan kiri kita, ingat bahwasanya kita akan dihisab oleh Allah. Nah, itu yang zikra itu sebenarnya itu. Ya. Makanya Al-Quran itu adalah az-zikra ya, tukang kasih ingat gitu ya, karena memberitahukan tentang hakikat kehidupan, bahwasanya kita ini akan mati, bahwasanya kita akan dibangkitkan, akan dihisab. Nah, itu Al-Quran itu seperti itu, dia pengingat.
Ya zikir itu Bapak Ibu rahimakumullah ya tadi karena manusia itu pelupa. Ya. Dalam ayat yang lain ya, bagaimana pelupanya manusia tersebut. Allah SWT berfirman, wa iza massal insana durru ya. Dan apabila manusia tersebut ditimpa kemudaratan, ad-durru ya, da'a rabbahum ya. Dia berdoa kepada Tuhannya ya, muniban ilaihi ya. Dengan kembali kepadanya, ingat dia kembali kepada Allah. Dia berdoa, ya Allah, ada musibah segala macam. Maka mungkin kalau kita ya ada sebagai manusia karena Allah sayang kepadanya ya maka dikasih musibah dia biar dia ingat dan itu sebenarnya bukan suatu keburukan ya. Summa iza khawalahu ni'matan minhu nasiyah ya. Kemudian apabila Tuhan memberikan nikmat kepadanya lupalah dia ya. Makana yad'u ilaihi min qablu ya. Bahwasanya dia dulu pernah berdoa kepada Allah sebelumnya gitu ya agar tadi ya kemudaratan tersebut ditimpakan kepadanya. Jadi manusia ketika dia ada mudarat ya ada kesusahan dia berdoa kepada Allah gitu ya. Tapi ketika dia dihilangkan dari mudarat tersebut dikasih kenikmatan kepada Allah ya lalu dia lupa. Nah, lalu kata Allah wa ja'ala lillahi andadan ya. Maka dia itu menjadikan Allah sekutu-sekutu atau ya musuh gitu. Jadi kalau kita menjadikan ya istilahnya itu bahwasanya ya menjadikan Allah ya dia menjadikan Allah bagi Allah wa ja'ala lillahi andadan liyudillah an sabilihi untuk menyaksikan manusia dari jalannya. Maka katakanlah kata Allah kul tama ya tamata bi kufrika qalila ya bersenang-senanglah kamu ya dengan kekafiranmu yang sedikit itu atau sini sementara waktu sebentar cuma innaka min ashabin nar ya semuanya kamu termasuk penghuni neraka. Ini sifat manusia sebenarnya ya. Jadi kalau manusia itu kembali kepada fitrah maka dia kembali kepada pelupanya kepada pelupanya dan itu bisa menyebabkan dia masuk neraka. Biar kita memahami itu. Maka anak kecil tersebut kan seenaknya saja itu dia ya. Ya kalau pengen sesuatu tuh dia minta, dia nangis-nangis sesuai dengan keinginan itu fitrahnya manusia. Ya, nanti kalau di apa, kalau dia apa, kalau ada perlu dia merengek-rengek. Ya, tapi kalau misalnya dia ada sehat segala macam lupa dia, lari kemana-mana saja. Ya, nggak ingat lagi kalau dia ketika dulu sakit. Nah, ya, ibu-ibu yang lebih tahu ya. Nah, itu fitrahnya manusia tuh kayak gitu tuh sebenarnya. Kembali kepada fitrah ya, kembali kepada kayak begituan. Kemudian manusia itu kikir. Ya. Sebentar ya. Mohon maaf sebentar, saya lagi ada ini. Sebentar, saya mohon maaf. Nah, berikutnya manusia tersebut kikir, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul," ya katakanlah, "Lau antum tamlikuna khazain ya, khazaina rahmati, ya, rahmati rabbi." Ya, katakanlah seandainya kamu itu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, iza la amsaktum qasyatal infaq ya.
niscaya ya yang perbendaharaan tersebut kamu tahan, ya, la amsaktum, ya. Karena apa? Karena takut membelanjakannya, khasyatal infaq, takut membelanjakannya. Wa kanal insanu qatura, ya. Dan sungguhnya manusia tersebut, ya, dan adalah manusia tersebut adalah dia sangat pikir. Jadi itu fitrahnya manusia, Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, jadi semuanya termasuk saya juga nih kalau kita berbicara fitrah. Semua manusia nggak ada. Mau ustadz kayak mau gelarnya apa kayak gitu ya. Itu fitrahnya. Jadi biar kita paham apa yang disebut dengan fitrah manusia. Ya. Lalu apa? Seenaknya sendiri. Nah, dia mirip dengan yang tadi, ya. Seenaknya sendiri gitu. Allah SWT berfirman, wa idza massal insana durru da'ana, ya, li jambihi, ya. Ya, jadi kalau ditimpa dia dzurru, ya, ada musibah, dia berdoa, ya, dalam keadaan berbaring gitu, ya, au qa'idan gitu, ya, atau dalam keadaan duduk, au qa'iman atau dalam keadaan berdiri, falamma kashafna anhu durruhu, tapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, marakana lam yad'una ila durrin massah. Lalu dia kembali, ya. Jadi setelah dihilangkan bahaya tersebut atau mudarat tersebut, dia kembali melalui jalannya yang sesat. Seolah-olah apa? Dia itu tidak pernah lam yad'una, tidak pernah berdoa kepada kami gitu. Ya, untuk apa? Untuk menghilangkan musibah tersebut dari yang telah menimpanya tersebut. Nah, kata Allah, kadzalika zuina lil musyrifin, ya, orang-orang yang melampaui batas, maka nu ya'malun. Ya. Dan mereka itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Nah, ini mereka manusia itu seenaknya sendiri. Jadi dan ini kita lihat di semua manusia, ya. Jadi kalau manusia itu sesuai dengan fitrahnya tadi, ya, atau kembali kepada fitrahnya, ya, itu seenaknya sendiri. Kalau datang kalau mohon bantuan kepada kita tuh nggak tanggung baiknya. Itu ya, ini kepada Allah mereka kayak gitu, ya. Kepada manusia juga seperti itu. Nanti kalau sudah lupa, ya, ya ini sama lah misalnya kayak orang mau pinjam hutang, ya. Kalau pinjam hutang itu istilah orang Minang tuh giginya lebih lunak daripada lidah, ya. Giginya lebih lunak daripada lidah. Tapi kalau misalnya dia punya uang segala macam, dia tidak mau membayarnya, bahkan lupa, ya. Orang-orang yang dihutangi itu meminta segan gitu, ya. Diminta pun juga orang-orang yang ininya lebih galak, ya. Orang-orang yang berhutangnya lebih galak. Nah, itu kenyataannya yang namanya manusia. Itu fitrahnya manusia, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi beri kita paham apa itu namanya fitrah. Ya, jadi fitrah itu artinya makanan, kalau enggak itu adalah karakteristik manusia. Berikutnya, ya, manusia itu suka apa? Berkeluh kesah, ya. Ya, atau berputus asa dia. Iza massahu syarru jazua. Apabila dia ditimpa kekhususannya berkeluh kesah. Nah, itulah semua manusia. Ya. Dan mereka itu juga gampang futur, ya. Gampang berputus asa dia. Ya, la yas'amul insanu min du'an, ya, min du'ail khairi wa immasahu syarru faya'usu qanut, ya. Manusia itu tidak jemu mohon kebaikan, tetapi jika mereka ditimpa malapetaka, dia menjadi putus asa lagi putus harapan. Ya. Nah, di sini Allah juga menyatakan wa iza an'amna 'alal insan, ya, apabila manusia tersebut diberikan kesenangan, ya, diberikan kenikmatan atas manusia, a'radha, dia itu sombong atau berpaling dia. Wa na'a bi janibih, ya. Lalu membelakang dia, ya. Wa iza massahu syarru kana ya'usa, ya. Jadi kalau ditimpa kesusahan dia berputus asa. Dia kalau dikasih kesenangan dia sombong, dia merasa ini adalah usahanya sendiri, ya, merasa karena kehebatannya sendiri. Sementara kalau kita pahami, ya, badan kita ini sebenarnya datang dari Allah, ya. Allah yang punya sebenarnya. Ya, Allah yang punya, Allah yang memberikan izin. Dan itu memang ada kadarnya juga. Nah, ini yang mungkin
para saintis, para dokter atau apa yang memahami kadar tersebut menganggap itu adalah suatu kepintarannya manusia. Tidak. Manusia hanya memahami kadarnya tadi. Dikasih obat ini pengaruhnya. Ya, tapi itu adalah makanya qada dan qadar itu datangnya dari Allah gitu. Karena kadarnya tersebut Allah yang menciptakan. Manusia tidak ada peran dalam merubah kadar tadi, ya, nggak ada. Nah, itu fitrah manusia juga. Berikutnya apa? Mereka tersebut adalah kufur nikmat. Ya, dalam surat Az-Zukhruf, innal insana lakafurum mubin. Sungguhnya manusia itu adalah pengingkar yang nyata terhadap apa? Terhadap rahmat Allah. Lalu innal insana li rabbihi lakafur, ya, lakanut, ya. Manusia itu sangat ingkar dan tidak berterima kasih. Li rabbihi, tidak berterima kasih dia kepada Tuhannya, kufur nikmat. Ya, kemudian mengikuti prasangka belaka. Nah, ya, mengikuti prasangka belaka. Allah SWT berfirman, wa may yatabi'u aktsaruhum illa dhanna. Dan kebanyakan manusia tersebut ya mengikuti, ya tabi'u, kebanyakan mereka illa dhanna, kecuali prasangka belaka. Nah, dan kata Allah, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'. Nah, sungguhnya prasangka itu tidak berguna sedikit pun untuk mencapai kebenaran. Innallaha alimum bima yaf'aluna. Allah mau mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah, ini yang banyak juga. Termasuk berprasangka terhadap agama. Berprasangka akan masuk surga, ya, tanpa mau mencari tahu, tanpa menggunakan akalnya. Jadi ini fitrahnya manusia, Bapak Ibu rahmatullah. Ya, ya. Manusia itu diciptakan seperti itu tuh. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini yang harus kita pahami. Apa yang terjadi ketika ada orang-orang mengikuti fitrahnya tadi atau hawa nafsunya tadi. Allah menyatakan, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu, ya. Tidakkah kamu perhatikan, tidakkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawahu, ya, sebagai ilah, hawa nafsunya atau keinginannya sebagai ilah. Jadi diikuti saja bagaimana fitrahnya itu tadi, tanpa menggunakan akal. Nah, sebenarnya intinya sana tadi ya. Maka kita berbicara tentang bagaimana cara memahami kebenaran gitu ya. Wa adallahu ala ilmi, maka Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, wa qatama ala sam'ihi, mengunci ya. Mati ya pendengarannya, wa qalbihi, dan hatinya, wa ja'ala ala basarihi gisawatan, dan menjadikan ada penutup di matanya, di penglihatannya, ya. Lalu kata Allah, famay yahdihi mim ba'dillah, dan siapakah yang akan memberikannya petunjuk sesudah Allah, afala tazakkarun. Nah, ini yang terjadi ya. Jadi Allah menyatakan bahwasanya ya kalau kita ikuti aja yang disebut dengan fitrah manusia tadi, ya, yang anak-anak kecil, ya kalau lapar itu teriak kan seperti itu ya. Ya nggak ada ini. Nah, itu fitrah. Nah, jadi kalau kita ikuti saja ya nggak bisa diapa-apakan gitu. Nah, makanya yang terjadi ketika orang ya tidak menggunakan akalnya, ya, itu kata Allah ya, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Dimasukkan ke dalam neraka jahanam kata Allah. Ya, kebanyakan dari jin dan manusia. Nah, ini berbicara ya fitrah, kembali kepada fitrah, suatu adalah pemikiran yang salah ya. Idul Fitri itu ya hari makan-makan gitu, bukan hari kembali kepada fitrah. Nah, ini dikatakan oleh Allah ya, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins, ya, lahum qulubun la yafqahuna biha, punya akal tapi tidak pergunakan, ya, walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka itu mempunyai mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat gitu ya, walau ya melihat ayat-ayat Allah, walahum azanul la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak dipergunakan. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am, sama kayak binatang ternak, balhum adall. Ya, jadi binatang ternak itu beda, binatang dengan manusia itu beda cuman akal. Ya, bedanya cuman akal. Ya, kalau mengikuti
apa yang menjadi insting manusia, maka sebenarnya nggak ada beda gitu. Nggak ada beda Bapak Ibu rahimakumullah. Dan lebih parahnya lagi, daripada binatang, maka sini disebut lebih sesat lagi, akalnya tadi dipergunakan untuk mengikuti hawa nafsunya. Nah ini pemahaman yang harus jelas gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, apa yang membedakannya ya, membuat orang tersebut ini manusia tadi gitu ya, dalam mengikuti hawa nafsunya tadi, dalam mengikuti fitrahnya tadi, yang membuat dia berbeda itu adalah ya dalam menggunakan akalnya. Itu yang akan membuat manusia tersebut berbeda. Maka ya disinilah harus kita paham bahwasanya yang namanya fitrah manusia tadi itu sebenarnya ya, jadi memang bayi yang terlahir tersebut mereka suci memang. Tapi dalam kata bahwasanya mereka itu sesuai dengan fitrahnya. Belum ada yang membentuk perilakunya tadi gitu. Kenapa? Karena akal manusia tersebut yang akan membentuk ya, yang akan sebagai alat untuk membuat persepsi manusia, membuat pemahaman manusia. Nah, manusia tersebut berbuat atau bertingkah laku sesuai dengan persepsinya tadi. Nah, permasalahannya ya akal tadi bisa nggak dia sampai kepada kebenaran? Bisa nggak dia tadi digunakan kepada mencapai hakikat dia yang sebenarnya ya, hakikat akal tersebut untuk memahami kebenaran. Maka kalau kita lihat tadi lagi ya ayat-ayat tadi yang pertama tersebut ya, bahwasanya fitrah tadi itu tidak ada berubah, manusia itu pelupa, kikir, suka seenaknya sendiri, itu manusia. Ya, itu manusia. Ya, dan makanya memang Allah menurunkan aturan kehidupan ya. Islam itu sebagai aturan kehidupan. Karena Islam tersebutlah yang akan nanti ya dipergunakan oleh manusia sebagai persepsinya ya, sehingga tadi apa fitrahnya tadi terarahkan ya, bisa diperbaiki gitu. Nah, ini sangat penting sekali nih pemahaman ini ya. Maka Allah mengatakan zalikal dinul qayyim. Ada agama yang lurus, yang benar, yang akan membimbing fitrah manusia tadi. Ya, akan membimbing manusia tadi. Maka memang berbahaya ketika manusia diserahkan kepada mereka untuk membuat apa? Peraturan sendiri. Saya bayangkan manusia dia disuruh membuat peraturan sendiri. Bahkan jangankan peraturan lalu kita menunjuk wakil-wakil gitu. Ini kita bicara apa adanya aja ya, wakil-wakil yang akan menentukan nasib manusia. Ya namanya tadi fitrahnya manusia ya. Ya, tentu yang dipentingkan dulu adalah dirinya sendiri terlebih dahulu. Ya, makanya yang dibikin tuh aturan adalah ya bagaimana jalan-jalan, bagaimana tunjangan, kan seperti itu. Ya, para wakil-wakilnya manusia tadi gitu. Yang mana kalau saya katakan itu dia adalah sekutu-sekutunya Allah itu, andadan ya. Ya, menjadi musuh bagi manusia itu yang difirmankan oleh Allah tadi. Nah, Allah menyatakan ini adalah agama yang lurus. Nah, Islam tersebut ya yang akan mengatur fitrah manusia itu tadi. Jadi memang yang akan membedakannya itulah dalam menggunakan akal. Nah, di sini kita perlu memahami level berpikir gitu. Karena kalau tidak Bapak Ibu rahimakumullah ya, ini tidak pernah dibahas secara gimana ya cara membahasnya. Karena kita sudah turun-temurun tadi contohnya saja kembali kepada fitrah ya, suatu pemahaman yang tidak ada di dalam hadis ya, dalam hadis dalam Al-Qur'an juga ada itu ya, Idul Fitri itu kembali kepada fitrah ya. Dalam hal yang lain juga ketika berbicara masalah akal. Karena dalam Al-Qur'an itu akal itu dikhususkan oleh Allah gitu ya. Ada nama disebut ulul albab. Ya, ya orang-orang yang menggunakan akalnya gitu. Nah, tapi tidak sedikit kita melihat bahkan para ustadz pun kalau berbicara keimanan itu tidak berbicara akal. Ya, bahkan bilang bahwasanya ya agama itu tidak bisa dipahami dengan akal. Wah, itu ya. Itu berbahaya gitu. Bahkan iman itu kita harus beriman ya. Ya, tanpa mempertanyakan lagi. Nah, ini suatu apa namanya? Suatu pernyataan yang kalau tidak bahas dengan hati-hati gitu itu akan salah dan juga nanti bisa jadi terlalu liberal. Jadi akal manusia memang tidak mampu untuk mencapai yang enggak apa
mengindra yang gaib tapi mampu untuk mencapai yang gaib sebenarnya. Ya, dan keimanan yang dimintakan oleh Allah adalah keimanan yang berdasarkan kepada akal. Maka akidah tersebut harus dibangun dengan pemikiran yang jernih, dengan pemikiran yang jernih. Jadi kalau akidah itu harus dibangun dengan pemikiran jernih. Ya, umat Islam itu tidak berdasarkan doktrin. Ya. Kalau ditanya kenapa 1 dalam 3, 3 dalam 1, ya kamu harus beriman, harus percaya. Kalau enggak kamu kalau tidak percaya kamu tidak beriman ya. Tidak percaya itu memang tidak beriman ya. Itu yang terjadi pada yang lain. Kita tidak. Ya, umat Islam tersebut harus menggunakan akalnya untuk sampai keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita dalami lebih jauh lagi, kekuatan keimanan tersebut adalah dengan kekuatan kita berpikir sebenarnya. Ya, makin kuat kita berpikir tentang hakikat Allah maka akan makin kuat keimanan kita. Ya, dengan syarat memahami keterbatasan akal. Maka nanti kita akan bahas. Ya, mungkin pada berikutnya ya. Keterbatasan akal. Akal itu punya keterbatasan. Ya, jadi memang akal tersebut ya tujuannya adalah untuk tujuannya adalah untuk memahami. Jadi bukan untuk menentukan mana baik, mana yang buruk, tidak, tapi untuk memahami firman-firman Allah sehingga kita tahu mana yang baik dan yang buruk berdasarkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah ya. Sebelum kita masuk ke tentang bagaimana cara berpikir tingkat 1 ya. Jadi kayak gini. Jadi memang manusia dengan akalnya tersebut, Allahumma sholli ala Muhammad ya. Itu kalau untuk ngasih tahu ini mana mobil yang bagus, mana mobil yang jelek, itu mampu mereka. Ya. Karena itu dapat langsung mereka indra. Tetapi ya, dan manusia semuanya pengen yang bagus ya. Nah, itu tadi fitrahnya manusia ya. Manusia itu pengen senang gitu. Mereka tidak pengen susah. Ya, pengen seenaknya sendiri juga gitu. Ya. Tetapi yang membatasi mereka adalah nanti pemikiran. Pemikiran yang jernih tentang misalkan contohnya saja yang sederhana ya. Manusia tersebut memahami bahwasanya kemampuan manusia untuk mencerna makanan ya itu terbatas. Jadi kalau kedokteran itu kalau makan yang mungkin kayak gini nih, kalau yang bersantan itu enak ya. Tapi dari hasil penelitian manusia itu tidak mampu untuk mencerna makanan bersantan banyak-banyak, nanti akan kolesterol. Ini sebagai contoh saja. Lalu apa? Ini kan dari pemikiran ya. Lalu dari sana tersebut bahwasanya paham bahwasanya manusia itu terbatas dalam mengkonsumsi makanan yang gurih-gurih tadi. Lalu apa? Akhirnya dia membatasi diri ya untuk tidak atau memakannya dengan secara kadar yang cocok gitu. Apalagi kalau nanti ada yang seumuran kita tuh mengukur ya kadar kolesterolnya, asam uratnya gitu ya, kadar gulanya kan seperti itu. Nah, itu akan menggunakan akal sebenarnya memahami bahwasanya manusia itu terbatas. Nah, begitu juga dengan kehidupan akhirat. Ya, karena manusia itu selalu mempertanyakan sesudah kehidupan dunia ini apa. Ya, mereka tuh juga pengen tetap dalam kenikmatan, itu udah pasti tuh. Nah tadi sifat manusia tadi itu ya, mereka pengen senang, ya, pengen seenaknya sendiri itu sebenarnya. Tapi karena memahami kehidupannya terbatas, ya, akhirnya mereka menahan diri. Nah ini ya, menahan diri ya karena mereka mempunyai pemikiran ya agar nanti mempunyai kehidupan yang senang di akhirat nanti. Nah, itu semua manusia pasti senang. Jadi senang di dunia, senang di akhirat. Ya, maka doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya. Di dunia senang, di akhirat juga senang kan seperti itu keinginan manusia gitu. Nah, tetapi Allah ngasih tahu ya bahwasanya ya ada keterbatasan. Dunia ini hanya sementara, akhirat itu yang harus dikejar gitu. Nah, untuk mengetahui ya mana yang akan memasukkan manusia di akhirat nanti ya tentu tidak bisa sama dengan ya baik buruk dengan mobil tadi gitu. Jadi ya
mana yang bagus, mana yang jelek ya. Jadi ada mobil tua gitu dengan ada mobil yang baru lah ya. Atau ada rumah yang besar megah, ada rumah gubuk gitu. Manusia bisa bilang ini lebih bagus daripada yang megah, lebih bagus daripada ini. Tapi kalau berbicara akhirat, baik buruk tentang akhirat, itu tidak bisa manusia. Kenapa? Karena manusia tidak mengindra akhirat. Itu satu. Tidak mengindra akhirat. Lalu ya dalam berbicara akhirat, Allah berbicara masalah pahala dan dosa. Nah ini Masya Allah ya. Pahala dan dosa. Manusia tidak bisa mengindra mana yang pahala dan mana yang dosa. Ya. Gak bisa tuh manusia tuh mengindra mana yang pahala dan mana yang dosa. Mana yang halal dan mana yang haram itu nggak tahu. Ya. Jadi kita tuh tahu kenapa babi itu nggak baik, gitu ya. Dia tuh dari firman Allah, gitu. Karena itu nggak bisa diindra oleh manusia, gitu. Makanya Allah yang ngasih tahu, ya. Jadi mana perbuatan yang akan memasukkan kita ke surga dan mana akan perbuatan yang akan memasukkan kita neraka, itu hanyalah Allah yang tahu. Maka tugas akal tersebut, ya, itu hanyalah ya memahami kebenaran. Ya, jadi memahami mana yang benar, mana yang tidak. Tapi tidak untuk menentukan mana yang benar, mana yang tidak. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita belajar ya teori berpikir yang pertama, karena kalau nggak sampai nanti ya itu tadi yang seperti kebetulan ustadznya teman saya ya. Ya, imannya itu nggak boleh iman itu harus percaya, nggak bisa dengan akal. Nah, itu adalah sesuatu yang salah ya. Mari kita berbicara tentang pemecahan akidah ya. Yang pertama ya, yaitu tentang teori berpikir tingkat 1 ya. Kita harus paham ya, begitu banyak kejadian yang ada pada saat sekarang ini ya, ada kemiskinan, ada hoaks, ada propaganda, ada ini Masya Allah ya. Dari mana kita tahu kebenaran itu yang harus kita pahami. Kalau enggak ya kita akan gampang ya terseret kepada hoaks ya, bahkan mungkin juga kepada hal-hal yang sebenarnya salah ya, yang buat kita tuh rugi nanti di akhirat. Maka saya bilang ini sangat penting sekali. Dan kalau bisa ini tahap 1 ini, besok tahap 2 dan tahap 3 nanti kita akan lanjutkan, diikuti semuanya insya Allah. Karena kita akan tahu level-level berpikir manusia. Nah, pada dasarnya ya, alat yang digunakan oleh manusia berpikir itu ada 2 yang dalam memperoleh kebenaran. Ada yang menggunakan akal, ada yang menggunakan perasaan. Ya. Ada yang menggunakan akal, ada yang menggunakan perasaan. Jadi memang tadi saya bilang bahwasanya kita ini turun-temurun ya, turun-temurun menerima informasi yang salah, sehingga ketika kita bicara akal gitu ya, itu banyak yang memprotes ya, dan kita ikut-ikutan memprotes ya. Ya, ikutan memprotes ya, dan sehingga agama kita dijadikan sebagai kayak doktrin gitu ya, doktrin yang mau tak mau harus terima kebenarannya ya, memang harus diterima kebenarannya, tapi maksudnya manusia menerima kebenaran tanpa berpikir gitu. Nah, itu yang jadi permasalahan ya. Oke. Menggunakan perasaan itu biasanya berdasarkan suka atau tidak suka ya, tertarik atau tidak tertarik, senang atau tidak senang. Dan ini dulu sudah pernah saya sampaikan, tapi tidak sampai kepada level yang berikutnya gitu. Ya. Lalu yang paling penting itu ya ujung-ujungnya ya, harusnya kayak gini ya. Harusnya kayak gitu gitu. Nah, ini bersifat subjektif dan emosional ya, dan ini tidak dapat mengantarkan kepada kebenaran. Jadi kalau tadi ya, kalau iman tersebut berdasarkan prasangka gitu ya, itu nggak akan sampai kepada kebenaran. Ya. Nah, kalau menggunakan akal, maka dia memiliki argumen. Jadi argumen itu yang paling penting, ada hujahnya. Nah, setiap argumen bisa dipertanyakan gitu, landasannya itu apa. Ya, sehingga nanti ya kita bisa melihat gitu, landasan berpikirnya apa. Jadi dan ini akan sampai kepada pemikiran yang paling mendasar dan bersifat objektif dan rasional ya, dan dapat mengantarkan pada kebenaran. Jadi menggunakan akal. Dan ini memang perlu kita duduk ya untuk memahaminya gitu. Oke Bapak Ibu rahimakumullah ya.
Ini ada suatu film, ya. Sebentar. Ya, mungkin sudah pernah lihat. Silakan. Oke. این مدیرتون است که صحبت میکنه. زیاد وقت کلاستون رو نمیگیرم. فقط میخوام اعلام کنم که از امروز تغییراتی در دروس شما رخ خواهد داد. معلمین گرامی این تغییرات رو به توجهتان میرسانم. درخواست من از همه شما عزیزان این است که با هوشیاری آموزش‌های معلم خود را آویزه گوش کنید. مطمئن هستم که شما هم برای خود و هم برای کل مدرسه افتخار آفرین خواهید. با تشکر. ساکت. نظم کلاسی حفظ کنیم. این درس اول امروزه. 2 به علاوه 2 مساوی 5. حالا تکرار کنیم. 2 با 2 میشه 5. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر. چند میشه؟ 5 میشه. تکرار کنیم. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. آقا اجازه مگه 2 با 2 4 نمیشه؟ من دارم به تو میگم 2 با 2 5 میشه. پس چه سوال نیست. فهمیدی؟ فقط فکر کردیم که فکر نکن. نمیخواد فکر کنی. 2 با 2 5 میشه. حالا بشین حرف نزن. دفتراتون رو باز کنین و بنویسین. 2 به علاوه 2. آقا اجازه 2 به علاوه 2 میشه 4. وقتی همه چی 4 میشه چطوری ممکنه این دفعه 5 بشه؟ اصلا کی بوده چیز رفتن داد؟ به چه عقلی مرز سوال میبری؟ آقا فقط میخواستم بگم 2 با 2 5 میشه. تکرار کن. ولی آقا روی تخته تکرار کن. 2 به علاوه 2 رو به 4. تخته. حتی میبینین که 4 میشه. تخته رو نگاه تو کن. هم که میبینین 4 میشه چیزی نمیگی. سکوت. چون نخواد تو برگردم. تکشه بابا این خرابه تو درسن بندازی. خیلی اصلا میشکرم یا پدرشو در میاره. این دانش آموز فکر کنه اصلا بهتر میدونه. خیلی دوست داره. بگو ببینم پسر 2 با 2 چند میشه؟ آقا اجازه 4 میشه آقا. شنیدی؟ باورتون میشه؟ این دانش آموزان از ممتازترین دانش آموزان مدرسه‌اند. الگوی این مدرسه‌اند. یه ذره از اینا یاد بگیریم. بگیم ببینم 2 با 2 چند میشه؟ آقا اجازه 5 میشه آقا. آفرین. اینجا پسر. حالا حاصل جمع میشه. جواب سعی رو بنویس. این آخرین فرصته. خب کسی دیگه هم هست که درس امروز نفهمیده باشه؟ نگاه کن.
ببریم بیرون. دفتراتون رو باز کنه بنویسین. 2 به علاوه 2 مساوی 5. همینطور که می‌نویسین تکرار کنید. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر چند میشه؟ Baik, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi itu film luar biasa ya. Itu kalau dibahas itu mungkin 1 jam ya. Itu banyak ya firman-firman Allah bisa kita masukkan ke sana itu. Misalnya Allah kalau kalian mengikuti orang kebanyakan gitu ya, maka niscaya mereka akan menyesatkanmu. Nah, itu salah satunya. Tapi itu tidak akan kita bahas ya. Nanti kita akan berbicara sosiologi dalam masalah itu. Tapi kita akan berbicara apakah yang benar itu. Kebenaran itu apa sebenarnya? Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab, Bu Dr. Nancy atau yang lain. Apa yang disebut dengan kebenaran? The truth itu apa? Ada yang bisa jawab, Bapak Ibu? Ya. Oke ya, saya teruskan aja karena kita sudah hampir jam 7 ya. Kebenaran tersebut adalah ya sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Ya. Jadi misalnya ya ada buku gitu ya atau spidol gitu ya. Misalnya ini saya taruh sini. Ini apakah ini spidol gitu ya? Kenyataannya tidak, maka itu bukan sebuah kebenaran. Tadi anak tadi bilang, bagaimana mungkin 2 tambah 2 itu 5 gitu. Ini kan 2 tambah 2 4 gitu ya, tidak akan berubah. Jadi kebenaran itu tidak akan berubah ya. Ini ya banyak lagi yang lain. Jadi kalau saya bilang di luar itu misalkan gelap ya, sementara sudah pagi gitu ya. Itu bukan suatu kebenaran. Apa yang bisa kita lihat bahwasanya kalau untuk mengecek sesuatu benar atau tidak tersebut adalah kita harus melihat faktanya ya. Nah, tetapi pertanyaannya ya untuk cari tahu yang benar tadi rupanya yang terindra ya itu bisa langsung kita lihat faktanya. Tetapi ketika kita berbicara apakah ya bumi itu ada, itu masih bisa ya. Jadi kalau buku, ini benar spidol bisa. Tapi apakah surga itu ada? Nah, disinilah orang baru mulai ribut. Ya, baru mulai mereka susah untuk melihat. Nah, ini tidak bisa dengan level berpikir yang pertama. Jadi level berpikir yang pertama tersebut tadi melihat mengecek apakah pernyataan sesuai dengan fakta. Tetapi ketika faktanya tidak bisa kita indra, itu tidak bisa lagi kepada level yang pertama. Ya. Jadi kalau yang kita lihat orang-orang ateis, orang-orang yang saintis gitu ya, saintis tersebut ya cara berpikirnya level yang pertama masih, gitu ya. Karena tidak bisa menjawab ini nih. Ya, tidak bisa menjawab ya apakah surga itu ada, apakah Tuhan itu ada, apakah bidadari surga itu cantik gitu ya. Atau berjumlah 10.000 dan seterusnya. Jadi kalau ini masih bisa dijawab, ya, apakah bumi itu masih? Tapi sudah sampai ke sini nih, sini ke bawah tuh nggak bisa lagi dijawab. Maka kita harus memahami apa syarat berpikir. Nah, ini sudah pernah saya sampaikan di pengajian yang terdahulu. Yang pertama ada fakta yang terindra, kemudian ada indra, kemudian ada otak, ya, kemudian ada informasi sebelumnya atau maklumat sabiqoh. Ini syarat biar terjadi namanya berpikir. Kalau tidak ada faktanya, kita tidak akan bisa berpikir. Nah, ya. Dan faktanya harus terindra. Nah, nanti kan kita berbicara nanti bagaimana kita berpikir tentang fakta yang tidak terindra. Sini kita harus masuk pada level kedua. Nanti kita akan bicara level kedua dan juga nanti level yang ketiga. Ya, kemudian ada indra. Ya, jadi kita ada indra,
lalu ada otak, dan lalu ada informasi yang sebelumnya. Fakta yang terindra sebagai contoh ya. Ya. Kalau kita suruh berpikir tentang buruk ya. Nah, mana yang terindra sama kita? Ya. Ya. Kalau biasanya kalau kita bicara buruk ya, itu bicara tentang makhluk ya yang dikendarai oleh Rasulullah SAW ya, yang membawa Rasulullah Mi'raj ya. Ya, Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj. Ya, Isra dari Madinah ke Baitul Maqdis ya. Nah, itu buruk. Tetapi yang terindra bagi kita itu adalah buruk zaman sekarang. Nah, jadi yang mana yang bisa kita jawab? Jawabnya yang ini nih ya, tentang buruk. Nah, ini terindra, nanti ini bisa kita kasih informasi. Nah, di sini bagaimana? Nah, ini nanti pertanyaannya adalah di level yang berikutnya ya. Lalu ada indera. Indera itu ada penglihatan, pendengaran, penciuman, ya, pengecap dan peraba. Nah, ya, dengan adanya indera tersebut itu kita bisa berpikir. Ya. Kalau nggak ada penglihatan kita nggak bisa. Dan syarat minimal kita berpikir itu ada penglihatan dan pendengaran. Maka orang buta ya, atau orang yang tidak mendengar itu kurang cara berpikirnya, ya, kurang cara berpikirnya. Nah, maka kalau ada orang ngasih contoh misalnya, ya kita tidak boleh menyatakan benar dan salah. Ya. Contohnya ada orang buta gitu ya, yang meraba gajah, satu dari sini, satu dari sana. Ya itulah, itu orang yang buta. Gitu. Sementara kita kan tidak ya. Ya, kita tidak buta ya. Kita tidak buta sehingga kita bisa melihat gajah itu secara keseluruhan. Jadi hati-hati Bapak Ibu, karena ada orang memberikan suatu pemisalan atau amsal gitu ya. Tapi itu menyesatkan cara kita berpikir sehingga kita bilang, oh ya kita nggak boleh bilang mana yang benar, mana yang salah. Tidak itu. Ini sangat penting kita untuk memahami. Saya bilang kayak gitu, kita kan tidak buta gitu. Ngapain kita mengambil ya contoh orang buta untuk memahami mana yang benar, mana yang salah gitu. Ya tidaklah. Jadi memang orang buta tidak akan lengkap dia dalam berpikirnya. Termasuk juga orang yang tuli ya. Nah, ini contohnya ya, dengan peraba saja, tidak ada penglihatan atau pendengaran. Itu apakah bisa berpikir sempurna? Ya jawabannya tidak. Berikutnya ya, yang ketiga adalah adanya otak yang sehat. Nah, ini saraf ya. Ini harus ada. Kalau tidak, makanya tidak akan terjadi proses berpikir, karena yang mengolah antara informasi dengan fakta tadi ada di otak. Nah, apakah otak sama dengan akal? Jawabannya tidak ya, karena binatang juga punya otak, tetapi tidak punya akal. Nah, yang terakhir itu adalah ada informasi sebelumnya atau maklumat sabiqoh. Jadi contohnya Tarzan ya. Tarzan tersebut kalau disuruh berpikir, dia tinggal di hutan, dibesarkan sama monyet atau gorila, anggap seperti itu. Ya, disuruh makan daging goreng ini tidak akan bisa gitu, karena tidak punya informasi gitu. Ya, maka syarat berpikir tersebut ada maklumat sebelumnya atau maklumat sabiqoh ya. Nah, ini yang dikatakan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ketika Allah menyatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah ya, Allah akan menjadikan di muka bumi ini khalifah, lalu para malaikat berprotes ya. Lalu Allah wa'alamu adama asma'a kullaha ya, lalu Allah kasih informasi sebelumnya kepada Adam ya tentang benda-benda ya, summa aradahum 'alal malaikah, lalu dikasih lihat kepada malaikat yang tidak mempunyai informasi ya. Lalu malaikat bilang subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya. Maksudnya engkau ya Allah ya. Sebenarnya kami tidak tahu apa-apa yang engkau tidak kasih tahu kepada kami, yang tidak memberikan informasi kepada kami. Nah, jadi syarat berpikir berikutnya adalah ada maklumat sabiqoh. Nah, ini 4 ini Bapak Ibu yang rahimahullah harus Bapak Ibu pahami nanti. Ya. Sehingga apa? Untuk berpikir ya, untuk berpikir nih Bapak Ibu cari faktanya atau hadirkan faktanya di otak gitu ya, yang kita ketahui, lalu cari maklumat sabiqoh, lalu kita gabungkan ya, atau informasi sebelumnya gitu ya, kita gabungkan sehingga menghasilkan satu kesimpulan.
Dan di sini nanti kita juga akan sampai pada level 2 dan level 3 sehingga kita tahu mana batasannya untuk mengetahui mana yang benar, mana yang tidak. Karena nanti akan banyak pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang membuat manusia itu bingung ya. Apalagi dengan orang-orang liberal ya yang berpikir secara filsafat. Itu banyak menyesatkan. Jadi bagaimana kita mencapai kebenaran ya akal ya sama dengan pemikiran, sama dengan kesadaran ya memiliki 4 syarat, ada fakta yang terindra, ada indera, ada otak dan ada informasi sebelumnya. Nah, dan ini antara fakta dan terindra ini dikaitkan ya. Jadi apa yang disampaikan tadi gitu ya, ada informasi dikaitkan dengan fakta. Jadi kalau kita dibilang bahwa di luar itu gelap, saya lihat keluar kan ada fakta. Lalu ya saya bikin kesimpulan sehingga membuat pemahaman. Nah, inilah yang disebut dengan pemikiran tingkat 1, kebenaran yang secara langsung benar atau tidaknya, tetapi hanya kepada yang bisa kita indra ya. Nah, tapi jika manusia ingin mendengar sesuatu yang tidak kelihatan, ya, ingin mengetahui sesuatu di balik tembok ini, ya, apa ada di dalam tanah, ya, apa ada di dalam samudera, dan ini masih bisa ya, apa yang ada di kandungan bumi, ya, apa yang di balik langit, dan apakah itu surga ada? Nah, ini mungkin lebih susah, ya. Nah, apakah Tuhan itu ada? Nah, itu kita masuk kepada level yang kedua. Ya, jadi itu kajian kita pada hari ini, pada pagi ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, Bu. Ya, Ustaz, pertama pertanyaannya, bukan pertanyaan, cuma klarifikasi. Kalau misalnya tadi orang buta dan yang tuli itu maksudnya mereka tidak bisa sempurna berpikir, itu untuk tingkat 1 ya, yang terlihat dan yang terindra ya. Langsung gitu ya. Ya. Karena kalau misalnya yang gaib, kalau bahas keimanan mungkin mereka kadang-kadang mungkin lebih tajam gitu. Kalau alam seperti mungkin kalau nggak salah Imam Bukhari ya, dia dulu nggak bisa melihat ya Ustaz ya. Pas akhir-akhir kehidupan beliau kalau nggak salah beliau. Baru hidup ya, baru bisa melihatnya. Iya. Ya, yang kedua Ustaz, kemarin sempat diskusi sama saudara tentang mungkin yang tak terlihat tuh ya, hidayah. Nah, dia bilang ke saya, ya itu karena dia belum diberi hidayah oleh Allah. Terus saya berpikir loh, rasanya yang saya pahami Allah tuh selalu memberi hidayah setiap hari. Nah, dia jadi gelas kosong atau dia sudah terisi dan mental nggak mau menerima hidayah itu. Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khair. Oke. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah ya, Al-Huda ya, Al-Huda itu atau petunjuk itu adalah Al-Qur'anul Karim ya. Jadi kalau Ramadan kemarin kan gini ya, Syahrul Ramadan allazi ya unzila fil Qur'an huda linnas. Ya. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an huda linnas, menjadi petunjuk bagi manusia gitu. Jadi yang namanya hidayah itu adalah Al-Qur'an sebenarnya. Ya, yang petunjuk tersebut adalah jalan ya. Nah, yang namanya petunjuk itu ya Al-Huda itu dalam bahasa Arabnya adalah sesuatu yang akan mengantarkan kepada tujuan. Akan mengantarkan kita kepada tujuan. Nah, tujuan manusia hidup ya, manusia itu punya tujuannya apa itu tadi? Yang tadi saya katakan, manusia itu pengen bahagia dia. Ya. Pengen bahagia. Dan kebahagiaan yang paling utama itu kan kebahagiaan di akhirat ya. Kebahagiaan di akhirat yang mana ada surga, ada neraka gitu. Ya. Nah, ya, jadi mengantarkannya kepada ini ya, kepada tujuan itu tadi, itu namanya Al-Huda. Ya, nah
Jadi kalau kita ingin ke bukit tinggi, maka petunjuk tadi itu jelas jalannya kan. Kalau nggak itu nggak akan sampai dia kepada bukit tinggi gitu ya. Ya, jadi al-huda itu petunjuk itu tadi itu. Maka Al-Qur'an itu adalah petunjuk yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Nah, masalahnya ya tadi ya dalam masalah kita berpikir ini ya. Maka tadi itu saya bilang ya, orang itu tertunjuki atau tidak tertunjuki tersebut dengan hidayah gitu. Itu benar gitu ya. Tapi makna yang mereka maksud tersebut, hidayah yang datang tersebut, tiba-tiba mereka bangun pagi, tiba-tiba sadar gitu. Sehingga mereka mau ikut gitu. Itu yang banyak yang mereka angkat sebagai hidayah gitu ya. Ya, lalu ditambah lagi misalkan kayak gini nih. Cerita-cerita saya ini bermimpi gitu ya, yang orang-orang mualaf gitu ya. Karena itulah saya masuk Islam. Itu sebenarnya tidak bukan karena mimpinya dia masuk Islam. Karena sebelumnya dia tuh berpikir gitu ya, berpikir mana agama yang benar, mana yang tidak, sehingga masuk ke dalam mimpinya gitu. Nah, itulah yang benar. Ya. Jadi kayak gini, ya permasalahan kita tidak pernah berpikir tentang hakikat kehidupan, ya tentang siapa itu Allah, siapa itu Allah Rasulnya, ya siapa itu apa itu Al-Quran, apa isi kandungan Al-Quran, apa yang akan terjadi sesudah kehidupan, ya sehingga kita berpikir bahwasanya hidayah itu datang dengan sendirinya, menunggu hidayah. Gitu. Sementara hidayah tersebut itu petunjuk tadi yang akan sampai kepada ya ini kepada surga tadi, ya kepada tujuan tadi, yang kebahagiaan tadi. Nah, balik lagi kepada kajian kita tadi, masalahnya manusia tidak paham dengan akalnya, tidak paham, ya, tidak bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Tidak bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Ini sebagai contoh. Ya, apakah sudah pernah saya sampaikan atau belum? Kalau alam bisawab ya, di kajian di masjid sudah saya sering sampaikan. Contohnya makan. Makan tuh baik atau buruk? Ya. Mana yang baik, mana yang buruk gitu. Ya. Ya, banyak bilang baik. Ini saya jawab sendiri ya, karena Bapak Ibu jamaah Zoom ini berbeda dengan jamaah di masjid ya. Di masjid langsung jawab. Baik gitu ya. Mereka bilang baik. Lalu saya bilang lagi, makan babi baik apa buruk? Bilangnya buruk. Nah, ya. Dari mana tahunya gitu ya? Ya, tidak dari akal mereka, tapi dari apa? Dari al-huda tadi gitu. Ya, lalu saya bilang ini, makan kambing baik apa buruk? Jawabnya baik, ya. Nah, lalu kalau kambingnya tidak disembelih, baik apa buruk? Bilangnya buruk. Dari mana kita tahu? Dari al-huda tadi. Dari petunjuk tadi. Begitu juga ya, makan kambing yang disembelih baik apa buruk? Jawabnya buruk. Baik gitu ya. Tapi kalau kambing yang disembelih ya punya tetangga, baik apa buruk? Jawabnya buruk. Dari mana kita tahu tadi? Itu dari al-huda. Jadi dalam kata apa? Untuk soal makan saja manusia itu tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk gitu. Ya, untuk soal makan saja manusia tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itulah yang manusia harus harus memahami bahwasanya al-huda tersebut harus mereka pahami, harus mereka cari. Dan itu adalah Al-Qur'an. Makanya keluar Ramadan tadi adalah menjadikan Al-Qur'an sebagai al-huda. Ya, sahru Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudalin nas. Ya. Ya. Wal bainati minal huda wal furqan. Nah, itu sebagai penjelas antara yang mana yang hak, mana yang batil. Nah, jadi sangatlah aneh seseorang tersebut ya, maka seorang terlahir sebagai muslim dia nggak pakai jilbab lah ibu-ibu ya. Ya, kalau ditanya kenapa nggak pakai jilbab, saya belum dapat hidayah. Dia belum dapat hidayah, dia tidak mengikuti hidayah tersebut yang akan mengatakan dia kepada kebahagiaan. Dia hanya mengikuti fitrahnya, hawa nafsunya kan seperti itu ya. Ya pengen ya pokoknya seenaknya lah manusia tadi ya. Pengen senang di sini, pengen dipuja manusia di sini ya, tapi juga pengen masuk surga gitu ya. Nah, itu yang jadi permasalahan. Jadi hidayah tersebut Bapak Ibu rahimakumullah adalah sesuatu yang harus kita cari. Ya, yang harus kita pahami gitu. Itu gunanya akal. Ya, memahami hidayah, mana yang benar, mana yang tidak. Manusia tidak mampu menentukan mana yang benar, mana yang tidak. Tapi dia mampu memahami mana yang benar, mana yang tidak. Ini harus kita pahami.
Tapi untuk menentukan mana ini yang benar, mana yang tidak, itu tidak bisa. Contohnya dalam soal makan tadi, ya, belum lagi dalam soal berpakaian, belum lagi dalam soal berkeluarga, belum lagi dalam soal ekonomi, sosial dan politik gitu. Dan itu semua diatur di dalam Islam. Itu Putri. Iya Ustaz. Iya Ustaz. Nanti kita Jadi akan kalau masuk, kita ini akan Ustaz, masuk nanti ada materi khusus ya, ya al-huda wad dhalalah, ya, maksudnya hidayah dan petunjuk dan kesesatan, ya. Mana yang petunjuk, mana yang kesesatan gitu ya. Kan manusia itu yang tadi ya, saya ini belum dapat hidayah. Nah, itu jadi masalahnya. Saya ini misalnya kayak gini dia mohon maaf kerjanya kerjaan buruk ya. Saya ini sudah takdirnya dari sana. Nah, ini harus kita pahami ya, hakikat hidayah itu apa. Karena ada ya Al-Qur'an yang tidak dibagi gitu ya, mana yang hidayah qalqiyah, yang mana hidayah harus dicari, mana yang hidayah taufik. Ini ada lagi hidayah taufik ini. Nanti akan kita bicarakan insyaallah. Ada iya yang Ustaz. bertanya? Tapi harus dimulai dengan cara berpikir terlebih dahulu gitu. Iya, betul. Ya. Betul. Kalau waktu itu nggak akan paham kita, tingkat berpikir aja nggak paham, gimana kita mau paham tentang hidayah ya. Ada yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Dokter. Ini mungkin saya dan keluarga ya, terutama soal kebenaran ini, kan dulu tidak belajar agama, sekolahnya sekolah umum. Kesini sudah, insya Allah sudah menuju ke, ya paling tidak sudah lebih baik dibanding masa lalu kami. Sudah berusaha cari guru, berusaha belajar. Jadi tidak hanya baca, tapi juga mencari guru. Mencari guru pun kami usahakan cari dari beberapa latar belakang, dengan maksud dan tujuan kebenarannya yang benar-benar sudah hampir mendekati, karena kebenaran mutlak kan Allah yang lebih tahu ya Ustadz ya. Nah, ya itu Al-Quran itu kebenaran mutlak ya. Terus saja. ya, kan untuk paham Al-Quran juga harus ada ilmunya. Ya. Dan dari berbagai guru ini kan namanya manusia ya Ustadz, kan bukan kayak Rasulullah yang sudah memang dibimbing oleh Allah langsung ya. Pasti segala tindak lakunya pasti benar. Karena sudah dalam ini Allah langsung. Nah, usaha kita nih untuk mencari kebenaran ini. Karena begini Ustaz, dalam kenyataan sehari-hari kita punya guru ini menerangkan semua hadis, menerangkan Al-Quran, semua pakai dalil, semua pakai ini ya. Dan tentu kita percaya karena kita nggak punya basic ilmu agama. Tapi di satu ketika mereka sendiri kadang seperti bertentangan. Nah, saya minta mungkin lebih kepada nasihat kepada Ustaz mungkin yang lebih berpengalaman ya. Apakah boleh nggak kita memakai hati kita? Hati kita condong kemana? Kita sama-sama ingin mencari kebenaran tentu. Tapi gimana nih supaya Allah membimbing kita memang ke titik benar yang paling benar tadi. Seperti itu Ustaz. Oke, pertama gini Bapak Ibu rahmatullah ya. Makasih Bu Dokter Nancy ya, pertanyaannya bagus banget itu ya. Dan ini penting buat kita semua. Pertama memang untuk memilih kebenaran itu harus dengan berpikir ya, bukan dengan hati. Tadi kan kasih lihat ya, kalau dengan hati itu akan sesuai dengan hawa nafsu gitu. Nah, dalam Islam ada ilmu usul ya. Bagaimana mentarjih ya, lalu mengistimbat pendapat ya. Nah, itu dulu ya, bagaimana mentarjih dan mengistimbat pendapat. Dan saya sudah pernah memberitahu ya tentang Al-Qur'an ya dan hadis ya, kedudukannya bagaimana mana yang istilahnya itu yang sudah mana yang qat'i ya, mana yang zon. Nah, itu seperti itu. Nah, yang ada qat'i dilalah ya, ada secara Al-Qur'an itu qat'i dilalah dia ya. Ya, jadi ilmu usul itu penting dulu. Jadi itu terlebih dahulu. Nanti kita kayak gini nih, kalau kita paham ilmu usul, maka kita akan lihat nih. Jadi ini luar biasa nih Bapak Ibu rahmatullah. Karena benar kata Bu Dokter tadi, kalau kita pergi ke banyak guru, mohon maaf ya,
Ada guru-guru itu pakai hadis saja dia, lalu untuk hukum masyarakat itu dihilangkan sama dia, la haula wala quwata illa billah. Itu sangat mengerikan sekali, itu memberikan pendapat yang membahayakan kepada yang mendengarkannya gitu. Dan dia ya tentu dia nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah jelas. Ya, saya nggak perlu kasih tahu ya, tapi karena apa? Dia mengambil dari hadis, tapi itu mengingkari Al-Quran. Maka kalau kita paham ilmu usul, dan kita akan tahu ini pendapat yang salah. Karena apa? Bertentangan dengan Al-Quran. Walaupun yang dia ambil itu hadis, gitu, lalu dia tafsirkan sesuai, mohon maaf, dengan hawa nafsunya dan dengan apa yang menjadi agenda baginya, gitu. Ya, nanti bisa saya kasih tahu tuh kalau ada yang masih tahu. Itu saya bantah di ininya kalau saya bantah di ini ya, di sosial media ya. Saya bantah langsung gitu pendapat-pendapat seperti itu. Jadi kita harus paham ilmu usul. Mana yang jadi Al-Qur'an itu ya, harus kita paham ulumul Quran terlebih dahulu. Lalu yang kedua mustalah hadis. Paling kurang itu untuk paham itu aja, enggak harus kita menguasai semua. Tapi kita paham sehingga kita tahu ini pendapat Ustaz ini mohon maaf salah ya. Apalagi zaman akhir zaman ini mengerikan gitu. Mohon maaf saja, mengerikan akhir zaman ini ya. Agama itu bisa dibingkai dengan gelar yang banyak ya. Tetapi karena umat ini tidak melihat Al-Qur'an, tidak membaca hadis gitu ya, lalu dia mengambil aja ini ya dengan gelar yang banyak, dengan sosial media ya. Ya, dan itu manusia tadi ya sesuai fitrahnya dia pengen mana yang enaknya saja. Nah, dan itu kalau kita pahami Al-Quran itu benar kata Allah. Saya dulu sering berpikir ya, kenapa Allah itu banyak memasukkan manusia ke dalam neraka jahanam itu tadi. Nggak dipakai untuk mencari tahu ya. Ini benar apa tidak gitu. Ya, langsung oh ini sesuai dengan hawa nafsunya. Oh ini sudah ustadz. Ustadz ini gelarnya sudah bagus dan dia terkenal. Lalu kita ikutin. Wah, itu yang banyak terjadi. Maka saya juga bingung kan, agak ustadz banyak dulu ya sebelum saya paham ilmu usul tersebut. Nah, itu banyak yang menyesatkan. Ya, kita pribadi secara individu paling kurang harus paham ilmu usul. Sehingga nanti apa ya, ketika kita tahu bahwasanya ini masih dalam bingkai syariat, maka barulah keluar pendapatnya Imam Syafi'i ya, kalau ijtihadnya benar dia dapat 2 pahala, kalau ijtihadnya salah dia dapat 1 pahala. Tetapi kalau itu bertentangan ya dengan Al-Qur'an ya, maka itu adalah sesat. Nah, kewajiban kita secara individu untuk mengetahuinya. Karena permasalahannya adalah nanti di akhirat sangat-sangat berat sekali. Itu aja sebenarnya, nggak ada lagi yang lain. Ya, dan mungkin sudah pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, saya ini karena di akhirat sangat-sangat berat sekali, takut gitu. Takut kalau baca Al-Quran tuh selalu takut kita, nggak ada lagi gitu ya. Kita akan dikasih tahu perbuatan kita, akan ditanyai kita ngapain saja gitu. Jadi ilmu usul itu penting, harus paham kita ya. Jadi biar tidak disesatkan oleh pendapat-pendapat yang salah. Mohon maaf saya katakan itu ya, misalnya tadi tuh yang ngomong iman itu harus dipercaya begitu saja, itu Ustadz juga itu. Ya, Ustadz juga itu yang ngomong gitu. Beliau tidak paham karena beliau mengambil karena sudah jadi jobnya sebagai Ustadz gitu. Dan tidak mau mendalami lebih jauh. Dan yang paling berat jadi Ustadz adalah menyampaikan sesuatu yang salah gitu. Itu yang paling berat itu sebenarnya karena nanti di akhirat itu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Nah, saya karena dari orang awam belajar agama dan saya alhamdulillah dikasih Allah pemahaman, mau tak mau siapapun kita harus memahami ilmu usul. Jangan mengambil pendapat Ustaz aja, termasuk pendapat saya juga. Ya, ilmu usul. Saya ini berusaha mencerahkan Bapak Ibu rahimakumullah agar mau berdakwah, agar mau belajar gitu ya, sehingga ilmu itu dapat masing-masing kita. Ya, karena itu tadi pertanggungjawaban di akhirat itu berat. Kalau kita ikuti aja orang banyak itu kita bisa disesat. Karena ini yang terjadi dan itu yang banyak terlihat. Ya termasuk tadi ya, kembali kepada fitrah. Nah, itu saya pelajari, saya tanya sama ustaz saya lihat bahasa Arab. Enggak ada itu kembali kepada suci kita pada Idul Fitri itu tidak ada gitu. Ya.
Fitrah itu ya makan-makan, atau fitrah manusia itu tadi, ya, sifat karakteristik pada manusia. Silakan lihat di kamus bahasa Arab. Ya memang ada kata suci di sana gitu ya, tapi memang fitrah tersebut adalah karakteristik dan makan-makan. Ya, gitu Bu Dokter. Jazakallahu khair Ustaz. Kalau boleh saya ini meminta ini ya penegasan lagi mungkin Ustaz. Jadi kalau yang benar itu pasti sesuai syariat. Kalau dia menentang syariat bahkan menolak syariat, udah pasti itu sesat ya Ustaz. Benar. Ini syariat yang umum yang sangat-sangat mungkin beginilah sebagian besar ulama dengan segala latar belakangnya membenarkan satu hal, tapi dia menentang itu, apakah itu sudah bisa kita sebut kesesatan Ustaz? Jadi Menentang syariat. yang menentang syariat itu sudah jelas sesat ya. Lalu pendapat yang menentang ulama muktabar ya, ulama-ulama besar terdahulu ya. Jadi Bapak Ibu kayak gini ya, kalau tidak paham ilmu usul, pahami pendapat ulama-ulama muktabar, ulama-ulama yang besar, imam yang 4 tadi gitu. Ya. Ya, itu yang paling penting ya, karena mereka tuh faqih ya dalam agama, sehingga mereka bisa mempunyai metodologi dalam dalam memahami Al-Qur'an dan hadis ya, Al-Qur'an Sunnah, sehingga mereka keluar dengan ilmu fikihnya kan. Nah, kalau tidak mampu kita memahami ilmu usul ya, paling kurang pahami pendapat para ulama muktabar. Nah, itu syarat untuk menjadi muqallid ya. Menjadi orang yang taklid ya. Jadi kita semua itu taraf dasarnya adalah muqallid ya. Muqallid am secara umum itu terlebih dahulu ya. Nah, muqallid am itu kewajibannya ya memahami pendapat ulama muktabar, bukan ulama yang terakhir sekarang ini gitu. Karena ulama terakhir sekarang ini kita bicara jujur aja, dengan sistem kehidupan yang jauh dari Islam, lalu ada orang yang dijadikan sebagai rujukan sebagai agama, tentu dia bisa jadi adalah orang-orang yang diinginkan oleh sistem keadaan sekarang ini gitu. Ini kita bicara ini aja, fakta-fakta aja kalau kita berpikir ya. Maka ulama muktabar dulu ketika sistem Islam tegak segala macam melaksanakan, apa pendapat beliau tentang itu. Itu yang kalau kita tidak mampu, apa pendapat beliau. Nah, tapi kalau Bapak Ibu nanti insya Allah nih sudah level berpikir nih 3 lewat, itu insya Allah bisa ke sana nanti tuh, walau alam bisa ya. Tapi saya rasa ini landasan yang sangat bagus sekali gitu. Jadi ulama muktabar. Lalu itu tadi ya, pahami ilmu usul. Jadi ulumul Quran, mustalah hadis. Karena hadis tersebut ada lagi hadis yang mutawatir, ya, hadis yang ahad. Ahadnya ada lagi 4. Hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang dhaif, hadis yang maudhu. Jadi kalau kita paham, jadi ini saya kemana ada Ustadz nih. Nggak perlu saya kasih tahu apa pendapatnya, karena nanti salah paham. Dia mengambil satu pendapat hadis, ya, pendapat satu hadis gitu, ya, yang cerita bagaimana hadisnya tentang individu ya, individu. Sementara dia membandingkannya dengan pemerintah, itu nggak nyambung gitu. Dan yang di pemerintah ini jelas-jelas dalam Al-Quran, ya, Allah itu menyatakan famalam yahkum bima anzalallah falaikamul kafirun fasikun dzalimun. 3 itu aja. Kalau orang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka 3 kemungkinannya, kafir, fasik, zalim. Ya, tidak berhukum ya. Jadi bukan bicara masalah keimanan gitu. Kafir dia bagaimana? Walaupun dia terlihat muslim, ya, tetapi dia menolak sama sekali, tidak menyatakan itu benar, maka dia kafir. Yang kedua, fasik dia. Dia mengakui hukum Islam itu benar, tapi dia nggak mampu gitu. Ya, itu fasik, dia berbuat dosa. Zalim dia. Ya, dia mengakui hukum Islam itu benar, jadi nggak sampai kafir dia kalau orang menolak hukum tidak berhukum dengan hukum Islam tersebut, ya. Tetapi dia tidak mau melaksanakannya, maka dia zalim. Jadi ini udah jelas tentang masalah berhukum, nggak ada hubungannya dengan masalah ya, bahwasanya orang tersebut harus dibongkar hatinya untuk menyatakan dia itu beriman apa tidak ada seperti itu gitu. Itu masalah individu gitu. Tapi dalam masalah berhukum itu kelihatan orang itu 3 itu saja, kalau nggak kafir fasik zalim. Nah, itu jelas-jelas pendapat yang salah, dan mohon maaf ya kalau saya ngeri untuk menyampaikan tersebut, sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat, di mana manusia banyak ini ya mengakui
ya sistem yang kufur gitu. Lalu membiarkannya begitu saja tanpa mau mengubahnya. Walau alam bisawab ya. Jadi itu berbahaya menurut saya, Bu Dokter. Ya, jazakallahu khair Ustaz. Nah, baik Bapak Ibu rahimakumullah, terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga jadi kebaikan buat kita semua. Ya, semoga Allah mengampuni kita. Semoga bertambah keimanan kita kepada Allah. Nah, ya, bertambah keimanan tersebut. Keyakinan itu, ya, itu adalah dengan, ya, saya menyatakan kekuatan berpikir gitu ya. Ya, tapi kita harus mengetahui nanti ya level berpikir yang bagaimana yang benar ya, karena kita akan sampai level kedua lalu sampai level yang ketiga, karena nanti ada yang tersesat itu dengan berpikir ya masih recording insya Allah ya. Tersesat itu kalau dia tidak memahami batasan atau cara berpikir yang benar. Baik, saya mohon maaf dengan segala kekurangan kesalahan. Kita tutup dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Sama-sama Bapak Ibu, mohon izin saya ya. Ya, barakallahu fikum semua. Amin.